Bu, minta duit buat sekolah. Sana minta sama bapakmu. Bapak lagi. Sudah ya sarapan dulu. Tiap bulan gaji nggak tahu kemana. Bagaimana ketiga anak ini bisa diurus? Anak-anak kan memerlukan uang jajan, uang sekolah. Memangnya dipikir berkeluarga itu tidak memerlukan biaya yang besar? Makanya kalau mau punya istri dua itu pikir-pikir dulu. Dasar laki-laki. Nggak bisa lihat jidat yang licin dikit. Cerewet. Apa sih maunya kamu? Pagi-pagi sudah dikasih sarapan omelan. Apa kau kira tindakanmu itu terpuji? Bapak tidak ada uang. Minta sama ibu. Selalu saja bikin alasan macam-macam. Aku pergi. Kemarin lu kantor ya, sekarang lu gak stop lagi ya? Sini. Bang, ampun bang. Rengsek lu. Man, sini. Antar tuh. Tagih tuh, tagih. Ya bos. Bu, komisnya mana? Duh, pahit. Mesti diberi lagi bos. Tuh, Papa. Lupa. Lagi. Awas nanti kencingin kan? Oh, enggak. Anak papa manis betul nih. Yuk sini sama Mama. Nih. Papa mau kerja. Dadah dulu dong. Dadah. Mar, nanti malam akan tidak nginap ya? Stop, Pak. Pak, sudah habis, Pak. Hati-hati, Pak. Hati-hati, Bu. Ya, Bu. Hati-hati, Bu. Ayo, bisa laut. Edi, Edi sini. Ya, Eliona. Apa kabar? Kabar baik. Kapan datang? Baru saja Apa tadi cantik? datangnya. Hah? Cantik. Wow. Lagi recehan. Galak amat sih kau. Ini untuk kamu. Buat gua. Iya. Sekarang gue mau galak. Gue udah bosen jual diri melulu. Sekarang gue mau jual otak. Otak yang gue mau jual. Apa? Lu nggak setuju? Bukan. Orang mau insaf lu nggak setuju. Lucu benar sih kamu. Ya, kalau insaf jangan separuh-separuh dong. Hari ini ngomongnya insaf. Besok sudah ngilang lagi. Kamu tuh jadi orang harus konsekuen dong dengan omongannya sendiri. Jangan jadi orang munafik ah. Alah, ayo deh cabut. Pokoknya gue mau bikin kejutan sekarang ini. Gue mau cari duit yang halal. Bu Endang, ada ondel. Ini akibat banjir tadi malam, Pak. Untung ini tidak bobol, Pak. Jadi air itu sampai meluap ke sana, Pak. Betul, Pak.
Ini juga batunya masuk semua, Pak. Jadi ini terjadi malam tadi, Pak. Betul, Pak. Dan batu itu, tolong Pak disingkirkan. Ini kami sudah perbaiki, Pak. Pak Ali, Ya. sawah-sawah yang terendam air itu Ya, dan tanggul-tanggul penghalang yang bobol itu harus kita perbaiki. ya Pak. Saya sudah menghubungi PU, Pak, supaya tanggul-tanggul penghalang itu dapat kita perbaiki bersama-sama dengan warga desa ini, Pak. Ya. Tanah-tanah harus bersih dari pinggiran parit. Kalau hujan turun, tidak masuk lagi. Selamat pagi Pak Joni. Selamat pagi. Apa perlu pengawalan? Terima kasih, tidak perlu. Kalau saya insaf juga, belum tentu kamu bisa nikah dengan saya. Tetapi saya ingin berbuat sesuatu untuk kamu, kan? Ah, ternyata kamu mau mempergunakan saya untuk sesuatu. Hah? Edi, kamu orang yang serba tanggung-tanggung. Kau berani berdamai dengan hatimu? Hanya separuh-separuh, tidak sepenuhnya. Kau berani mempersunting 2 orang istri. Itu bukan keberanian yang sepele, sayang. Kau tahu, untuk kedudukan semacam itu, banyak sekali diperebutkan orang. Justru sekarang kau ada kesempatan, Edi. Masa untuk masuk baik seperti ini dan punya masa depannya sudah pasti lagi, kau akan sia-siakan? Kan sayang, Ed. Kau betul-betul nggak mau nih? Nggak usah mikir lah. Emangnya kau pikir jadi lurah itu enak ya? Pusing-pusingin diri dengan urusan orang melulu. Edi, lurah zaman dulu memang begitu kerjanya. Ngurusin kasus orang-orang desa. Tapi sekarang ini urusannya lain. Proyek yang diurus. Nyali kau kecil, Ed. Kau tahu? Di desa ini bakal banyak pabrik-pabrik yang akan didirikan. Ya, kalau kau mau, kau pasti hebat. Proyeknya pasti besar. Ya kan, Ed? Betul nggak? Belum lagi kau dihormati dan dihargai oleh warga desa di sini. Ini benar, Ed. Yang jelas, dalam waktu singkat, kau akan lebih baik 100 kali dari sekarang ini. Masa? Sudahlah. Kau nggak usah mikir. Semuanya serahkan padaku. Biar aku yang atur. Pokoknya beres. Tapi, untuk itu, perlu ini, Bung. Duit. Kalau nggak ada itu, nggak bisa jalan. Alat-alat kabeh teh aya 3 rupi. Nyaeta Ayudi suntikan sareng pel. Ayudi mah keluhana teh saeutik pisan. Kumargi henteu diisap ku darah. Ayudi biasana dipasang dina lebet pianakan. Anu masangna oge ibu-ibu, bidan atanapi dokter. Upami disuntik dina bujur. Anu nyuntikna oge bidan atanapi dokter. Upami pel mah tiasa dileueut ku ibu-ibu. Tiasa dicandak di puskesmas atanapi di pos KB desa. Hartos ibu-ibu. Ceramah naon eta Ceyati? KB. Mariati, ieu putrina. Tau sabaraha sih ya teh? Menigelis pisan ya. Mangga. Mangga. Eta teh saha?
Leona. Baru datang dari kota. Atuh belum dikitunya. Modern atuh. Awewe banget. Awe bangor. Hus, ulah gitu. Antosan atuh. Hehehe, aku yang main dulu ah. Saya dong. Bubur, Leona datang. Hai. Apa kabar? Nggak kerja nih? Lagi malas. Kumaha neng? Pangestu Mang Boy. Iraha suntul neng. Nembe Mang Hen. Ke bakso teh. Mangga. Kumaha Mang Ucup? Biasa baik juga emang mah ya. Yuk cabut. Hah? Aku duluan ya. Yuk Mang Pop. Iya. Yuk. Mangga tuh. Gur. Nanti malam bagaimana? Pokoknya, ku tunggu di rumah, ya? Oke yuk, dah. Alah, sudah sana kamu. Burhan, kalau sudah dapat kantau, mana ingat nanti malam? Betul. Hah? Ayo main. Ayo. Nggak kerja. Aku lagi malas. Kalau lagi malas, nggak punya duit dong. Emang nggak punya duit? Aku udah belikan nih. Ada duitnya nggak? Beres. Yang benar. Hah? Ada rencana apa sih? Edi pengen jadi lurah. Apa? Nggak salah dengar nih. Loh, kenapa? Siapa yang mau milih dia? Keluarganya aja berantakan begitu. Tukang mukulin istri. Alah, pokoknya begini. Semua orang desa ini sudah tahu sifatnya. Kau tidak perlu merasa rugilah kalau ada orang ingin berbuat baik. Yang penting, cita-citanya itu yang perlu ditunjang. Kenapa? Kau tidak setuju? Kau tidak perlu ragu terhadap kemampuan orang lain. Semua orang di desa ini juga tahu bagaimana ulahmu. Aku sudah muak dengan cerewetmu itu. Kalau sehari saja kamu tidak ngomel, barangkali bisa sakit kamu ya. Aku memang sudah sakit karena ulahmu. Kau memang laki-laki yang pintar menghindar dengan macam-macam alasan. Inilah, itulah. Ketiga anakmu itu, kau mau kasih makan pakai apa? Hah? Aku hanya menuntut aku sebagai istri. Menjadi suami dari 2 orang istri itu nggak gampang. Aku tidak bakal kawin kalau kau tidak izinkan. Kau laki-laki hanya bisa memikirkan dirimu sendiri. Aku sudah bosan dengan ocehan. Aku tidak menyetujuinya. Bukan karena si brengsek Mariati itu kau hamili. Tapi karena kau diancam akan dibunuhnya kan? Kecuali waktu itu kau pura-pura. Atau bohong. Dengan dalih ingin mengawini Mariati. Diam! Demi Tuhan, kau jangan ungkit-ungkit lagi hal-hal yang sudah berlalu. Aku bosan. Kalau sudah bosan, Cerai ya? Itu yang mau kau katakan. Begitu kan? alah kau yang menginginkannya. Dan sengaja membuat ulah macam-macam. Itu salah satu contoh kurang kedisiplinan. Padahal dia tahu bahwa setiap Jumat malam di masjid ini selalu ada ceramah. Tapi kenapa toh dia lakukan juga? Seperti yang sudah saya katakan tadi, kita harus berangkat dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah tidak mengenal diri kita sendiri,
sudah pasti kita tidak dapat melakukan apa-apa terhadap orang lain. Nah, saudara-saudara, sebagai ketua RK 08, saya perlu memberitahukan bahwa kerja gotong royong dan membersihkan lingkungan jatuh pada hari Minggu pagi. Demikianlah agar supaya saudara maklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Soleh, sebetulnya kami tidak tahu lagi kepada siapa kami harus melapor. Soalnya sejak lurah yang dahulu sampai dengan penjabat sementara ini, permohonan kami untuk meminta modal belum juga terpenuhi Pak. Yang maksudnya untuk membenahi sawah kami agar tidak terbengkelai Pak. Ya, ya. Betul Pak Soleh. Kami belum juga mendapat jawaban sudah hampir setahun. Kami tidak punya penghasilan sama sekali. Hidup kami hanya dari sawah itu. Oh. Begini Pak ya. Untuk hal-hal seperti ini, pemerintah sangat memperhatikan. Tapi untuk mengurusnya sudah pasti memakan waktu. Bapak serahkan saja pada saya. Sebagai ketua warga, ini kewajiban saya untuk mengurusnya. Saya tinggal Pak ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Akang tidak boleh cerai. Dia yang ambil keputusan kok, bukan saya. Tapi semua itu kan tergantung Akang. Bosan. Saya jadi takut dengan sikap Akang. Takut apaan? Kalau Akang Edi bisa menceraikan Ida, Akang juga bisa meninggalkan dan menceraikan saya suatu waktu. Nah, kalau kau lain, Mar. Gak ada bedanya. Cuma soal waktu saja. Saya mengerti betul. Ya, karena saya masih muda aja. Mar, aku kesini untuk cari ketenangan, bukan untuk cari keributan. Kalau di sana aku sudah tidak tenang, dan di sini aku gelisah, ya, biarlah. Berantakan lah. Ngancam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Seperti yang saudara-saudara ketahui bahwa sebulan yang lalu, setelah terbentuknya panitia pemilihan kepala desa, maka untuk itu hari ini kami mengadakan rapat kerja untuk menerima pendaftaran calon kepala desa. Kepada saudara-saudara sekalian, saya mintakan bantuan dan perhatiannya untuk nantinya di dalam pelaksanaan pemilihan yang akan datang bisa berjalan teratur dan tertib. Bur. Edi sudah mendaftarkan dirinya sebagai calon lurah. Ya biarin aja, kenapa sih? Kelihatannya banyak orang yang nggak senang, Bur. Siapa tuh yang nggak senang? Orang-orang Pak Soleh tuh. Terusin main, biar aja lah Bur. Itu aja yang terusin. Tidaklah, men. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini pinjamanku yang terakhir untuk rencana keperluan kita. Sisanya untukmu. Untukku. Untukku tidak usah kau pikirkan. Kalau dicalonkan masyarakat banyak yang tidak setuju. Saya rasa Pak Soleh lah yang paling tepat. Itu betul, Pak. Assalamualaikum. Pak Ali. Iya, Pak. Ada apa? Datang malam-malam begini? Kami datang atas nama sebagian besar masyarakat desa ini mengusulkan Pak Saleh dicalonkan sebagai lurah. Dan kami merasa
Pak Saleh lah orang yang paling tepat. Oh. Mari, masuklah. Terima kasih, Pak. Pak Ali dan Datang yang akan mewakili kami, Pak. Oh ya. Mari. Yuk. Kalau kerja begini ini, kita perlu markas, Bor. Markas, kantor, kesibukan aja nggak ada. Pokoknya kita belaga sibuk aja deh. Kalau mau resmi-resmian seperti itu, nanti kita bisa jadi kagok. Mesti ada sekretaris, mesti ada mesin ketik. Mendingan nggak usah deh. Bukan begitu. Begini. Pokoknya kamu itu diam-diam aja, kenapa sih? Aku yang ngatur semuanya. Tempat ngumpul-ngumpul begitu penting. Sebab kalau kita dapat order kerja, kita tahu dari mana kita harus memulainya. Markas kita kan berumah Burhan. Oh, tidak. Boy benar. Jelas. Enak aja pakai rumah saya. Nggak pakai bayar lagi. Kalau kamu tidak keberatan, di rumah kamu aja. Apa? Tapi minta ongkos sewanya sebagai markas kita. Gimana? Hah? Nah, ini yang benar. Maksud saya juga begitu. Kalau nggak bisa lewat semuanya. Lewat sih bukan lewat aja. Bisa gigit jari kamu. Leona ini pasti porotin Edi. Kenapa kita nggak porotin Leona? Rugi dong kita. Ah, ini si pendek ini pakai otak nih. Ini. Hai. Hei, tunggu sebentar ya. Bentar. Burhan mati kutu. Bukan Burhan aja, kita juga mati kutu. Kasih lagi minum, biar asik. Cuma berdua. Ya sementara biar berdua dulu. Ntar mereka cari kawan sendiri. Gampang. Hai, Bor. Nah, ini satu lagi. Kau kenalin. Maman. Yang lain mana? Tuh, ngumpul di sana. Oke, yuk. Kita mesti pakai sistem gerilya. Dan karena kerja ini bukan kerja gampang, kupikir aku dan kawan-kawan perlu tempat. Ya, semacam markas lah begitu. Gila. Cantik begitu kamu bilang gila. Boleh nggak tuh kamu? Minum 10 botol, maboknya 3 peti. Orang semacam dia bukan gila ini, tapi gila saya. Tahu nggak? Kalau tidak ketemu laki-laki sehari saja, dia seperti beling satan, kepedesan. Bukan kepedesan, kegatelan. Sudah. Mabok kan? Lain. Gimana sih, Boy? Aku bilang apa, Hen? Kamu bangun. Ayo bangkit. Makanya kalian jangan terlalu banyak minum. Begini nih akibatnya. Nggak bakalan tante. Hus, dasar selebor lu. Tapi juga sanggup kok. Tante. Leona. Apa? Lepaskan. Begini. Tuh. Sudah bilang jangan dipanggil tante. Panggil ses kek, non kek. Goblok kalian. Tante, nggak mau dibilangin tante, Kompret. Sudah veteran begitu masih belaga perawan. Gila. Rencana kita udah mulai berjalan nih, Ed. Siapa yang melaksanakannya? Beres. Orang-orangnya dapat dipercaya. Bukan masalah bisa dipercaya atau tidak. Mereka sejalan nggak dengan pikiran kita? Alah, jangan khawatir deh. Apa kau ragu? Leona, kau tahu utangku sudah terlalu banyak. Dan kalau ini sampai gagal, bisa berabe. Hus, jangan memikirkan tentang kegagalan dulu. Rencananya saja baru jalan. Kau jangan bodoh. Luas bukan tanah milik desa ini? Kalau kau berhasil, semua ini dalam kekuasaanmu. Belum lagi kau bakal banyak dihormati oleh warga desa ini. Kalau kau dapat mengaturnya dengan baik, Edi kau bakal kaya raya.
Hmm? Kau tidak lagi menjadi kacung di kantormu, tapi langsung jadi tuan. Hmm? Rasanya seperti mimpi. Bukan mimpi. Kau harus mempunyai cita-cita yang tinggi. Kita bicara tentang kenyataan yang ada di depan mata kita. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kau harus berhasil, Edi. Pokoknya semua kebahagiaan. Sudah semua? Hidup Pak Edi! Hidup Pak Edi! Ini kamu. Ini. Betul. Kamu nih. Nah, ini bagian kamu. Ayo bilang cepat-cepat hidup Lurah Edi. Ayo, lari, cepat. Kamu, sudah kebagian semua? Ayo lari. Edi bodoh. Edi dan Leona sama bodohnya. Bayangin dia berdiri bangga. Anak-anak saya paling banyak ya. Uangnya lebih lagi. Ini ada sumbangan tikar untuk masjid ini dari Pak Edi. Mudah-mudahan bisa digunakan dan ada manfaatnya di sini, Pak. Terima ya, Pak. Masuk. Nah, dibantu. Ada apa ini ribut-ribut? Hah? Buat apa anak-anak kecil dilawan? Ayo, masuk, masuk, masuk. Laluan. Gimana, Pak? Masa anak kecil yang di bawah umur dipakai untuk kampanye? Memang nggak ada otak. Mohon doa restu untuk Pak Edi. Ini baju kaosnya, Pak. Untuk kampanye. Permisi, terima kasih. Ya, cuma 500. Punten, Pak. Nah, ini kaos dari Pak Edi. Untuk kampanye, Pak. Mangga, Pak. Gimana, Boy? Beres. Ayo, ini baju kaos nih. Bagi-bagi. Makasih ya. Duitnya mana? Ah, nggak ada. Ada yang belum kebagian? Pak. Ya. Ada apa nih, Man? Nih, doakan supaya Pak Edi terpilih, ya. Nah, jangan lupa ya, Pak. Ya. Memalukan. Sebagai calon lurah, dia harus diperkenalkan kepada rakyat desa. Itu persyaratan kampanye. Bukan dengan cara membayar anak-anak kecil untuk mengelulukan dia di desa ini. Orang semacam itu mau menjadi lurah. Apa maunya sih? Program apa yang akan dikerjakan untuk kepentingan rakyat desa ini? Yati, kalau kau tetap diam saja dan tidak melarang kesalahan suamimu itu, nanti orang desa ini mengira kita sekongkol
dan berdiri di belakang dia. Orangnya susah dibilangin, Pak. Kau tahu, Yati, peraturan gubernur nomor 141 tahun ini menyatakan bahwa calon kepala desa yang membagi-bagikan sesuatu untuk mencari dukungan akan dikenakan sanksi pencabutan pencalonan. Peraturan ini dikeluarkan untuk mencegah timbulnya keresahan-keresahan masyarakat di desa ini. Nah, sampai sekarang ini Bapak tidak habis pikir. Kok kau bisa tertarik sama si Edi itu? Sudahlah, Pak. Sudahlah, sudahlah. Kau cuma bisanya bilang sudahlah, sudahlah. Tapi sebagai penjabat sementara di desa ini, Bapak merasa malu. Karena Bapak ini mertuanya. Yati, cobalah kau bujuk dia agar tarik diri dari pencalonan. Dia nggak bakalan mau, Pak. Hai. Hai. Gimana? Semuanya lancar? Kemarin-kemarin lancar. Cuma 1-2 hari ini udah tersendat. Aduh, kamu gimana sih? Kok gitu? Kenapa tersendat? Habis gimana ya? Uangnya habis. Memang habis uangnya gimana? Apanya yang habis? Uangnya, Pak Lurah. 5 juta? 5 juta kan tidak sedikit. Dikemanain tuh duit? Kok bisa begitu cepat habisnya? Jelasin, Bur. Bukan 1-2 orang. Ratusan orang, Pak Lurah. Terang aja cepat habis. Saya sendiri sudah berusaha seirit mungkin makanya, Pak Lurah. Tapi tetap aja nggak cukup. Sampai-sampai saya sendiri nggak kebagian, Pak Lurah. Yuk, Ed. Malingmu. Sialan. Perempuan sialan. 5 juta. Masuk. Aduh, kau apaan sih? Ternyata kau cuma memberikan aku uang 500.000. Coba kalau aku nggak datang tadi malam. Mana tahu aku ada uang segitu banyak. Kalau makan jangan begitu banyak dong. Kau terlampau royal. Sehingga aku tidak dapat memberi kau terlampau banyak. Alah, bagaimana mungkin kau bisa mengatakan aku seperti itu? Sementara keperluan kita begitu banyak. Kau lihat ini. Setiap amplop ini berisi uang 2.000 yang harus kubagikan kepada 300 kepala keluarga. Tuh, kau hitung sendiri berapa jumlahnya. Anak-anak di luar sana, apa kau pikir mereka semua kerja cuma-cuma? Poster, bendera, itu semua tidak cukup. Makan mereka pagi, siang, sore, malam. Apa itu tidak membutuhkan biaya? Pokoknya begini. Aku minta uang 1 juta. Loh, banyak benar. Pokoknya 1 juta. Aku tidak mau tawar-tawar lagi. Kalau kau keberatan, silakan kau jalan sendiri. Loh, kok lo? Kau pikir kerjaku kerja gampang? Bisa-bisa aku digebukin orang sekampung yang kontra sama kita. Enak aja. Kau yang enak-enak, aku yang setengah mati. Kalau mau enak bareng-bareng dong. Baik. Ini yang terakhir. Baik, kalau ini yang terakhir. Terakhir pula kau datang kemari. Bur. Alah. Kembalikan.
Biar bagaimanapun, saya tidak akan menjamkan perhiasan ini pada Akang. Mar, kalau Akang berhasil jadi lurah nanti, Akang akan ganti berlipat ganda. Akang selama ini cuma dibohongi. Akang ngelamun, mimpi. Akang tidak mungkin bersaing dengan orang yang namanya Pak Soleh. Pak Soleh sudah banyak berbuat untuk warga desa sini. Pak Soleh sudah banyak jasanya. Pak Soleh tidak bodoh. Itu menurut kata-kata bapakmu, karena bapakmu memihak Pak Soleh. Bagi Akang tidak menjadi persoalan. Bapakmu memihak jin sekalipun tidak jadi soal. Asal kau tahu, Mar, hampir seluruh warga desa ini memihak Akangmu. Jangan dengar perempuan itu, Kang. Itu yang namanya jin. Saya tidak mau jadi korbannya. Apa kamu dibohongi terus sama perempuan itu? Hah? Sudahlah, Mar. Itu urusan Akang. Jangan bawa-bawa nama dia lagi. Perempuan gila, penipu. Mau didengarin. Pasti Akang sudah kena cekoknya. Nah, saudara-saudara, sampai disinilah pertemuan kita malam ini. Sampai bertemu lagi pada Jumat malam yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sudah diberitahu tentang kehadiran saudara-saudara di sini. Perlu saya beritahukan pada saudara-saudara. Kalaupun saya terpilih menjadi lurah, bukanlah ditunjang oleh apapun. Sebagai calon lurah, saya tidak bisa berjanji banyak pada saudara-saudara. Ada satu hal yang sangat penting. Siapapun yang terpilih menjadi lurah di desa ini, janganlah dipengaruhi oleh materi-materi dan sogokan-sogokan. Sebagai pengusaha di desa kecil ini, saudara-saudara berkewajiban untuk membangun perekonomian desa ini. Tapi bukan dengan cara yang tidak wajar. Berusahalah dengan cara yang sehat. Saya rasa sudah cukup. Pak Ali, terima kasih. Mangga. Mari, Pak. Mari. Wah, Susah. iya. Pak Soleh punya prinsip. Dia pasti nggak mau terima usul kita. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada perlu, Pak. Iya. Kang Edi ingin bertemu dengan bapak-bapak. Kapan saja dan di mana saja. Itu terserah sama bapak-bapak. Oh, boleh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Edi bagaimana orangnya ya? Boleh ya. Kita datang saja. Jadi soal. Iya, Aja boleh. besok daripada Pak Soleh lah. Boy, gimana, Boy? Berhasil kali Pur, tahu dah boy. Bro. Gimana? Berhasil, Bu. Semua beres. Sarung baru. Boy, kita pesta lagi, Boy. Pesta lagi kita. Baru, betul. Soalin kamu. Kita pesta. Itu kamu ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kepercayaan bapak-bapak kepada saya. Tapi saya tidak bisa berjanji banyak untuk itu. Dengan uang 5 juta ini, ya, seandainya nanti saya buru-buru, coba tolong jelaskanlah. Pak Edi ini terlalu rendah hati, Pak. Sehingga mungkin dia tidak bisa terlalu banyak berjanji. Tapi yang jelas, tolong diingat bahwa desa ini perlu orang-orang muda untuk pembangunan. Itu pasti, pasti. Karena bagaimanapun kami punya prinsip yang harus kami dukung. Dan saya pikir karena di desa ini akan banyak sekali pembangunan, kita perlu orang-orang muda seperti Pak Edi ini. Itu pasti. Dan ya, bagaimana Pak Edi? Bapak-bapak tahu bahwa desa ini memang perlu perubahan. Dengan bantuan atau dana dari bapak-bapak, ya mungkin kita bisa rubah penampilan desa ini dengan perubahan-perubahan apa saja. Dananya dari bapak-bapak juga. Hah? Nih, 500 buat jajan di sekolah. Jangan minta-minta lagi. Ya.
Cuma 500 Pak Lurah. Anak-anak desa semuanya dibagiin duit. Rian, jangan ngomong-ngomong itu lagi. Ya. Jangan simpan uang ini di rumah, bagi-bagikan ke seluruh desa untuk mencapai ambisimu. Dan kau korbankan keluargamu. Apalah sih? Edi, kok yang brengsek? urusanku. Edi, kembalikan uang itu. Jangan turut campur. Kembalikan kalau kau tidak mau hutang milik Edi. Merobek-robek poster, ha? Terang aja disobek. Karena pemasangan poster sembarangan dapat menghasut masyarakat. Dan itu ada aturannya. Aturan? Aturan apa? Peraturan tidak boleh masang poster sembarangan. Ternyata kau tahu aturannya. Ini aturan. Tatang, bagi aturan mutang. Bangkit kau. Nih, makan anak-anak. Terima, Boy. Dari dulu juga saya sudah bilang, kalian jangan sekali-kali melakukan tindakan kekerasan seperti itu, ha? Alah, si Tatang itu suka mengintip kegiatan kita, Pak Iya, Lurah. tapi kalian tidak perlu memukulnya habis-habisan begitu. Loh, dia juga nggak perlu dong pakai merobek-robek poster segala. Tindakan seperti itu sudah menyalahi aturan permainan. Alah, kecil itu, Pak Lurah. Tenang, Pak Lurah. Kalau kalian bertindak begini terus-terusan, persoalannya bisa jadi berantakan semuanya. Bilang juga apa? Pak Soleh kemari pasti persoalan Tatang. Dan akhirnya saya juga yang harus mempertanggungjawabkan. Kalian anak-anak saja. Kau tahu maksud saya datang kemari? Silakan Pak, silakan. Kau tidak usah protes. Apa-apa yang akan saya katakan nanti. Karena saya datang kemari bukan untuk menuntut balas atas siksaan yang dilakukan oleh orang-orangmu terhadap Tatang. Saya minta kau berlaku jujur dan bersainglah secara sehat. Jadi Pak Soleh menuduhku tidak jujur dan berlaku tidak sehat. Maaf Pak Soleh. Apa Pak Soleh tidak salah alamat datang kemari? Oh, anak kemarin.
sudah berani berbalik tanya seperti itu pada saya. Saya kenal dengan ayahmu, juga ibumu dengan baik. Tapi mereka adalah orang-orang yang tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Seperti kau. Kau tipu semua pemilik-pemilik toko dan bis di desa ini. Hanya untuk kepentingan nafsu jahatmu. Itu saya protes. Kata-kata Pak Soleh bernada menghina. Pak Soleh tahu, setiap warga desa ini punya hak untuk dipilih. Dengan cara apapun yang mereka lakukan adalah sah. Sementara masyarakat pun tidak merasa dirugikan. Maksud saya, yang kami lakukan ini bukan untuk kepentingan kami sendiri, melainkan untuk kepentingan orang banyak. Yang artinya, memindahkan kekayaan yang berlebihan dari seseorang untuk kepentingan orang banyak atau kepentingan umum. Lalu, janji apa yang akan kau laksanakan untuk mereka? Maaf, sebenarnya saya tidak pantas bertanya hal ini. Tapi saya sungguh-sungguh tidak. Dan kalau kau katakan bahwa kau melakukan sesuatu hal yang besar untuk kepentingan orang banyak, itu berarti kau telah berdiri di hadapan orang lain. Tapi tidak akan terpikirkan olehmu bahwa kau telah mengakibatkan orang banyak jadi sengsara. Mereka tidak punya pikiran sampai di situ. Karena mereka merasa bahwa mereka bekerja untuk banyak orang. Tolol! Diri seseorang adalah dasar segalanya. Setiap tindakan adalah ungkapan diri seseorang. Orang yang tidak kenal dirinya tidak dapat melakukan apa-apa terhadap orang lain. Yang perlu, Pak, perekonomian desa ini harus kita benahi. Nah, Bu, iya Pak Soleh calon lurah. Selamat, Pak. Ramang, Bu. Jang, banyak ikannya, Jang? Lumayan, Pak. Neng? Iya Pak Soleh, calon lurah di dia. Selamat, Pak. Terima kasih, Bu. Mari, Pak. Enggak. Memalukan. Perhatian, perhatian. Saat pemilihan kepala desa akan segera dimulai. Dan kepada para pemilih harap segera memasuki ruangan dengan tertib dan teratur. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa calon kepala desa kita ada 2 orang. Yaitu Pak Edi yang menggunakan tanda bendera merah dan Pak Soleh dengan tanda bendera kuning. Perhatian kepada saudara-saudara, diharap supaya dengan tertib berbaris masuk dari pintu samping. Kepada ibu-ibu, saudari-saudari, dimintakan supaya masuk dengan teratur. Kami mintakan perhatiannya kepada ibu-ibu dan saudari-saudari yang masuk dari pintu samping supaya jangan sampai surat pengenanya tidak dibawa. Kalau saudara tidak membawa surat pengenanya, saudara akan tidak masuk melalui pintu samping. Diharap supaya berbaris dengan tertib, satu-satu.
pemilihan sudah selesai dan kita lanjutkan dengan pembukaan kotak suara. Sekian agar menjadi perhatian saudara-saudara sekalian, dan atas nama panitia kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Hei, sudah jangan berantem. Rian, mana adikmu tadi? Ayo pulang. Malu saja. Ayo, cepat. Sudah. Kuning. 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 Merah. Merah. Kuning. Kuning. Dengan ini panitia mengumumkan bahwa pemilihan suara telah selesai. Perhatian saudara-saudara sekalian, calon dengan tanda bendera kuning menduduki angka yang paling tertinggi. Ada apa sih, Boy? Tuh, lihat mereka. Mereka pengecut. Suruh kemari mereka semua. Tuh, mereka pergi semua. Bangsat kau. Kau sengaja menipuku dengan janji yang muluk-muluk. Kau yang bangsat. Penipu kau. Kau juga. Boy, minggir, Boy. Belakang, Boy. Cepet, Boy. Pur, belakang, Boy.
brengsek. Menipuku habis-habisan. Jangan ngomong sembarangan. Tapi mana hasilnya? Mana? Kau pikir selama ini aku tidak berusaha? Iya, mana hasilnya? Mana? Siapa tahu hasilnya demikian. Aku menghendaki kau yang terpilih. Dari dulu aku sudah bilang agar kau jangan bekerja sama dengan bandit-bandit itu. Coba kau pikir, dari mana aku mendapatkan uang untuk melunasi hutang-hutangku? Setan. Kalau kau ada jalan keluar, kita bisa atur bersama. Mau ikut? Mau? Betul-betul mau. Sungguh? Jalan keluarnya sih gampang. Gimana? Penjara. Kau sih ada saja. Betul aku bilang. Hanya dengan jalan itu 17,5 juta bisa ditebus. Penjara bukan jalan yang terakhir, sayang. Ya, kalau jalan lain, merampok lah. Kalau kau mau, kita atur. Mana surat-surat itu? Sabar, Mar. Sabar. Sabar apaan? Kau pikir rumah ini dan tanah itu milik moyangmu? Akang tahu, tapi tolonglah bersabar, Mar. Sabar? Gak pakai sabar. Kau keterlaluan gara-gara pelacur itu. Edi, ayo cepat kembalikan. Aku tahu. Lalu mana barangnya? Lagi disimpan. Di mana? Kalau akan tidak kembalikan, jangan datang lagi kemari. Pokoknya aku akan kembalikan, Mar. Sekarang? Sekarang surat-surat itu tidak ada di sini, di kantor. Jangan sentuh dia. Bagaimana? Beres. Beres. Saya paling tidak suka dengar kata itu. Dari dulu juga beres. Tapi akhirnya malah semua berantakan. Brengsek. Apaan sih kamu? Kalau kamu uruslah sendiri. Kenapa minta tolong aku? Bukan begitu. Iya kan gak beres? Fiona, aku ingin kepastian yang benar. Ini menyangkut soal waktu. Alah. Kita harus punya perhitungan yang tepat. Karena uang yang akan kita rampok itu adalah uang pembangunan sekolah di kabupaten ini. Jadi orang yang mau bantu kita ini harus benar-benar punya otak. Harus tega melakukan kekerasan.
Bila perlu, membunuh. Bisa nggak dia lakukan itu? Iya, dia bisa. Kau harus cepat mengambil keputusan. Sebab besok lusa, rencana ini sudah mulai berjalan, Wan. Gimana? Lihat saja nanti. Jadi kapan dong, Wan? Ini kan masalah waktu. Saya belum bisa memberikan keputusan. Kok begitu? Risikonya terlalu besar. Ingat jalur yang kalian harus tempuh. Jangan sampai salah. Siapa yang mengemudi tidak jadi soal. Mobil bisa saja berlari kencang, tapi harus pakai perhitungan. Dan jangan sampai mencurigakan. Jangan gugup. Pokoknya lewat 50 km dari sasaran kita, kalian sudah ada dalam radius yang aman. Bagaimana kalau jalanan ditutup? Tadi saya sudah bilang, kalian ingat jalur yang sudah kita tentukan. Saya tunggu kalian. Dan waktunya harus tepat. Kurang lebih 1 jam. Mengerti? Halo, minta kantor polisi. Ya, halo, di sini kantor polisi. Ada apa? Laporan, Pak. Ada apa ini? Halo? Ada perampokan, Pak. Perampokan di mana? Di bank. Bank mana? Bank Cimaja, Pak. Oh iya, kami segera datang. Berikan perintah kepada semua pos polisi agar memeriksa semua Colt warna biru putih dalam daerah pengawasan. Siapa satpam di sana? Saudara Edi, Pak. Tapi dia tidak masuk hari ini. Calon lurah yang gagal. Ya. Coba saja selidiki dulu. Jangan-jangan dia terlibat dalam perampokan ini. Siapa tahu orang yang gagal bisa saja berbuat macam-macam. Memang benar, Pak. Sudah banyak laporan yang masuk mengenai tindakan Edi dan kawan-kawannya selama ini. Ya, laksanakan. Siap. Cepat dong. Aduh. Cepat. Pegang dia, Wan. Jangan, Pak. Ikat, Man. Ikat. Saya tidak apa-apa, Pak. Ikat, Man. Ikat orangnya, mundurin mobilnya, cepat. Oh, Pak. Terus, Man. Awas belakang. Pak. Boy, ambil bensin, Boy. Ya, siram. Bayar sekalian. Ayo boy, cepat. Cepat siram. Oke, Bos. Jangan, Pak. Aduh, Pak, ampun, Pak. Sini, Boy. Aduh. Tolong, Pak. Jangan, Pak. Pak, jangan, Pak. Pak. Kembali ke mobil. Pak, jangan dibakar, Pak. Pak. Jangan, Pak. Tolong, Pak. Rampok. Rampok. Tolong. Rampok. Tolong. Tolong. Rampok, Pak.
tunggu saya di markas. Ambil. Itu kan yang kamu tuntut. Kau diam? Kenapa? Tidak usah tanya kenapa. Sebab kalau aku balik bertanya dari mana kau dapatkan semua ini, pasti kau akan membohongi aku, Edi. Sebagai istrimu, aku tahu gajimu itu tidak seberapa, Edi. Jadi sudah tahu ya. Kamu tahu gajiku tidak seberapa. Tapi kenapa tiap hari bibirmu tidak pernah kering dari omelan-omelan dan tuntutan-tuntutan? Edi. Apalagi? Yang aku butuhkan adalah uang dari hasil keringatmu. Aku tidak membutuhkan begini banyak, Edi. Apa kau pikir aku tidak mengeluarkan keringat untuk mendapatkan uang ini? Edi, matamu adalah mata orang yang gagal. Ternyata kau sudah terbelenggu dengan perbuatan-perbuatanmu sendiri. Dan kemauan-kemauanmu. Serta ambisi yang tanpa perhitungan. Mama. Ma. Aku tidak akan gagal. Akan kubuktikan padamu. Cepat kumpulkan uangnya. Ayo, Lena, cepat, ayo. Buka pintunya. Kejar. Siap. Edi!